Saudara, sejumlah pihak telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka mengajukan syarat capres dan cawapres lebih muda dari sebelumnya, yaitu berusia 35 tahun. Ya, apakah ini saudara memang harus diubah atau ini hanyalah sebuah agenda politik? Berikut kami bahas dalam diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Jelang pemilihan presiden dan wakil presiden, ada aja yang ramai untuk dibahas. Nah, sekarang lagi ramai soal batas usia calon presiden dan wakil presidennya. Sebelumnya kan 40 tahun, sekarang ada yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar batas minimalnya menjadi 35 tahun. Apakah memang perlu diubah? Gugatan batas usia bakal calon presiden dan calon wakil presiden ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh 3 pihak, yaitu kader Partai Solidaritas Indonesia PSI dan kader Partai Garuda, serta ada dari sejumlah pejabat daerah. Nah, mereka ini meminta batas usia minimum capres dan cawapres menjadi 35 tahun, karena syarat 40 tahun dianggap inkonstitusional. Sidang perdana sudah berlangsung Selasa 1 Agustus 2023. Perwakilan DPR melalui Habibur Rahman dan pemerintah melalui staf ahli Menteri Dalam Negeri Togab Simangunsong juga sudah menyampaikan pandangannya. DPR dan pemerintah mengisyaratkan mendukung perubahan ini. Namun pengajuan perubahan batas usia ini dipertanyakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Mulai dari kenapa harus diubah, perubahan ini belum jelas untuk pemilu 2024 atau 2029. Dan yang terakhir, DPR dan pemerintah dalam pandangannya memberi sinyal setuju. Kenapa tidak melalui perubahan undang-undang di DPR saja? Tidak ada perbedaan, karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Kelihatannya pemerintah juga setuju, kan sederhana ini untuk mengubahnya. Dibawa ke DPR saja, diubah undang-undang itu, pasal itu sendiri. Jadi tidak perlu dengan tangan Mahkamah Konstitusi. Oke, sekarang kita lihat juga syarat batas usia capres dan cawapres di negara-negara lain. Ada 45 negara seperti Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, sampai Portugal. Batas usia capres dan cawapresnya ini minimal berusia 35 tahun. Dan ada 38 negara di dunia yang batas usia minimal capres dan cawapresnya berusia 40 tahun. Seperti Korea Selatan, Jerman, Singapura, Filipina, hingga Irak. Sekarang kita tanya deh sama pengamat politik, kenapa sih tiba-tiba ramai soal perubahan batas usia ini? Padahal di tahun 2019 kayaknya nggak ada yang bahas-bahas soal batas minimal usia capres dan cawapres. Jadi memang adanya gugatan terhadap batasan usia seseorang untuk mencalonkan duduk di jabatan publik, dalam hal ini di lembaga eksekutif, itu memang tidak dapat dimungkiri terkait erat dengan agenda-agenda politik ke depan. Katakanlah agenda pencalonan untuk memuluskan langkah seseorang mencalonkan diri di jabatan publik tersebut. Itu tadi dari pengamat politik. Kalau secara hukum tata negara mengajukan permohonan perubahan batas usia ini kurang relevan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Menurut saya Mahkamah Konstitusi mestinya konsisten dengan putusan-putusan yang terdahulu. Soal-soal umur itu bukan sesuatu yang masuk ke dalam wilayah Mahkamah Konstitusi karena pertanyaannya bukan pertanyaan konstitusional, tapi pertanyaan yang sifatnya pilihan-pilihan politik yang harusnya dibuat oleh pembentuk undang-undang. Jadi perlu nggak undang-undang soal batas minimal usia capres dan cawapres ini diubah? Nah, soal umur ini semata-mata selalu kepentingan politik. Jadi perlu saya sebut misalnya bahkan batasan umur menjadi hakim MK, batasan umur jaksa, batasan umur hakim Mahkamah Agung, itu semua biasanya pertimbangannya politik belaka, bukan pertanyaan konstitusional. Jadi nggak akan ada kaitannya apakah misalnya calon presiden yang lebih muda pasti akan membuat sebuah perbaikan besar-besaran atau menyumbang pada demokrasi Indonesia yang lebih baik. Itu tidak pernah ada penelitian yang menunjukkan korelasi antara umur dengan kinerja.
Belum ada penelitiannya, presidennya lebih muda akan lebih baik. Atau sebaliknya, kalau warga gimana ya? Setuju yang mana nih? Menurutku sih harusnya nggak, umur jangan jadi terlalu jadi patokan juga sih. Jadi bisa aja 35 tahun ternyata mampu. Jadi yang penting intinya sih karakter orang itu kayak gimana, terus pendiriannya kayak gimana sih buat jadi capres-cawapres. Saya sih setujunya sih 40 sih, nggak masalah sebenarnya. Mau itu hitungannya memberi ruang untuk anak-anak di muda ya, yang di usia-usia itu ya nggak masalah sebenarnya. Kalau saya sih setujunya 40 aja sih. Gitu. Cuman masalah umur sih menurut saya nggak masalah ya, selama orangnya emang layak ya untuk menjabat sebagai presiden. Usia bukan jadi patokan untuk kesuksesan dan kapabilitas seseorang saat memimpin. Yang pasti jangan sampai undang-undang yang berguna untuk khalayak banyak justru dimanfaatkan untuk keuntungan kalangan tertentu saja. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.